Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Isatul Hasanah, NIM 19010576, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aramiri, Banda Aceh. Mata kuliah Lembaga Negara dengan Bapak Tengku Reza Surya, SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga negara. Jadi lembaga negara itu sendiri pengertiannya adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara. Ruang lingkupnya terdapat beberapa. Yang pertama, ada lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat. Di dalamnya ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam legislatif terdapat MPR, DPD, DPR. Di dalam yudikatif terdapat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di dalam eksekutif di dalamnya terdapat presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kemudian dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, Pak menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang kedua, ada lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat kota dan provinsi, yaitu ada gubernur dan bupati. Tugas bupati sebagai wakil pemerintahan pusat yaitu mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantu di daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian tugas bupati yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD. Kemudian yang ketiga, ada lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan di tingkat kecamatan, yaitu camat. Tugas camat itu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat desa, yakni lurah dan kepala desa. Tugas dari lurah yaitu pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Kemudian tugas dari kepala desa yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kemudian ada asas-asas umum lembaga negara. Asas-asas ini adalah menurut Undang-Undang AUPB terdiri dari 8 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, asas kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu satu dengan individu lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Yang kemudian ada asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, tidak diskriminatif. Kemudian ada asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan tindakan, sehingga keputusan atau tindakan
yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat. Kemudian ada asas tidak menyalahgunakan wewenang, yaitu asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, tetapi dengan melihat juga sisi dari masyarakatnya. Kemudian ada asas keterbukaan, yaitu asas melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi. Kemudian ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Kemudian ada asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.